Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 2, bagaimana kabarnya? Tentunya kalian baik dan sehat ya, setelah kita kemarin libur semester 1. Anak-anak, hari ini kita mengawali pembelajaran di semester kedua. Tapi meskipun kita tidak bertatap muka atau kita belajar masih dengan jarak jauh, kita harus tetap semangat. Hari ini kita belajar di tema yang baru, yaitu tema kelima pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah, di pembelajaran ke-1 dan ke-2. Anak-anak, ayo semangat! Anak-anak, tahukah kalian apa itu artinya pengalamanku? Pengalaman yaitu suatu peristiwa yang pernah terjadi pada diri sendiri sebelumnya. Seperti pengalaman Benny bekerja sama bersama keluarganya membersihkan kebun, pengalaman Benny mengikuti lomba puisi, pengalaman Benny di tempat bermain, dan pengalaman Benny di tempat wisata. Selanjutnya anak-anak, ayo kalian amati gambar ini. Apa yang dilakukan Benny? Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Pastinya pernah ya. Sekarang dengarkan ya. Perhatikan, ibu akan membacakan percakapan antara ibu dan Benny. Ibu berkata, "Benny, coba lihat jam dinding di rumah, nak." Benny berkata, "Iya, Bu." Benny melihat jam dinding. "Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu." Ibu berkata, "Kalau begitu, apa yang harus dilakukan?" Benny menjawab, "Benny harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu." "Maukah Benny mengganti baterainya?" tanya ibu. "Mau, Bu." Benny naik di atas tangga. "Hati-hati ya, nak," kata ibu. "Iya, Bu." Saat menjangkau jam dinding, Benny kurang berhati-hati. "Wah, jamnya retak," kata ibu. "Maafkan Benny, Bu. Benny kurang berhati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh." Ibu berkata, "Iya, nak, ke depannya Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa." Anak-anak, dari percakapan tersebut kalian buat ya pertanyaan dan jawaban di halaman 3, kemudian menjawab pertanyaan berdasarkan percakapan tersebut di halaman 4. Anak-anak, perhatikan ya pada percakapan Benny dan ibu tadi. Tahukah kalian, jika kita berbuat salah, tentunya kita harus meminta maaf. Kalimat permintaan maaf biasanya diucapkan bila kita melakukan kesalahan. Gunakan kalimat yang santun saat mengucapkan kalimat permintaan maaf. Seperti, "Maafkan Benny ya, Bu. Benny sudah menjatuhkan jam dindingnya." Anak-anak, sekarang kita belajar mengukur suatu benda dengan alat ukur penggaris atau mistar. Perhatikan ya percakapan antara ibu dan Benny. "Bu, apakah nama satuan penggaris?" Benny lupa nama satuannya. Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat cm. Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Terima kasih, Ibu. Sekarang kita coba ya menghitung jam dinding menggunakan penggaris. Yang pertama, kalian luruskan jam dinding dengan penggaris. Ujung kanan penggaris kalian luruskan dengan angka 0 pada penggaris. Kemudian kita hitung pada ujung yang satunya lagi. Ujung yang satunya lagi tepat pada angka 15. Maka panjang jam tersebut adalah 15 cm. Anak-anak, setelah kalian mengerti, kalian hitung ya benda-benda yang ada di sekitar kalian. Seperti buku tema, buku tulis, tempat pensil, dan penghapus. Setelah itu, kalian checklist atau beri tanda centang pada gambar di halaman 9 mana yang menurut kalian benda tersebut bisa kalian hitung menggunakan penggaris. Sekarang kita menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi ciptaan Atem Mahmud Birama 2/4 tempo sedang.
Yuk kita nyanyikan. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu aku, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Anak-anak, tahukah kamu tekanan nada? Tekanan nada pada lagu ada dua, nada kuat dan nada lemah. Ya, anak-anak masih ingat tidak dengan bunyi panjang dan bunyi pendek pada sebuah nada? Bunyi pendek yaitu bila pada nada tersebut di belakangnya tidak ada titik, dan bunyi panjang bila pada nada tersebut di belakangnya ada titik. Sekarang kalian di halaman 12 garis bawahi teks lagu tersebut, bunyi panjang dengan garis yang merah, bunyi pendek dengan garis yang biru. Seperti ini, kalian lanjutkan ya. Pembelajaran kedua. Di pembelajaran ini kita akan belajar tentang sikap yang menunjukkan sila pada Pancasila. Yang pertama yaitu berikan centang pada gambar yang menunjukkan sila pertama. Kemudian kalian tuliskan sikap tersebut yang sesuai dengan sila pertama Pancasila di halaman 17. Selamat mengerjakan. Anak-anak, kalian pasti mempunyai pengalaman. Coba sekarang kalian ceritakan pengalamanmu menerapkan sila pertama Pancasila. Tuliskan di halaman 18. Setelah itu, kalian baca ya teks percakapan antara Beni dan Ayah di halaman 19. Setelah kalian membaca percakapan antara Ayah dan Beni, sekarang kalian tuliskan ya contoh ungkapan permintaan maaf berdasarkan teks percakapan tadi. Kemudian kalian tuliskan juga makna ungkapan permintaan maafnya. Selamat mengerjakan dan selamat semangat. Semoga kalian sehat ya. Wassalamualaikum.